Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmanur Mustafia dengan NIM 194844093 dari kelas 3E semester 5 Prodi Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Di video kali ini tentang daya tarik interpersonal oleh seorang tenaga teknis kefarmasian. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, selamat datang di Apotek Bakti Setia Indonesia. Saya Rahmanur Mustafia. Sebagai asisten apoteker di apotek ini, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Selamat pagi, Mbak. Nama saya Bu Indro. Saya ingin menebus resep dokter, Mbak. Baik, Ibu. Boleh saya lihat resepnya? Boleh, Mbak. Ini resepnya. Maaf, dengan Ibu Indro. Dengan umur berapa ya, Bu? Umur 60 tahun, Mbak. Baik, Ibu. 60 tahun ya. Alamatnya di mana ya, Bu? Alamat saya Yogyakarta, Mbak. Baik, Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Alamatnya Yogyakarta ya, Ibu. Tadi periksanya dengan dokter siapa ya, Bu? Dengan dokter Alan, Mbak. Baik, Ibu. Sebentar ya. Saya cek dan saya hitung dulu resepnya. Bisa ditunggu sebentar ya, Bu? Iya, Mbak. Pasien atas nama Ibu Indro, alamat Yogyakarta. Ibu, ini harga totalnya 137.500 ya, Bu. Bagaimana Ibu mau ditebus atau tidak ya resepnya? Iya, Mbak. Saya tebus. Baik, Ibu, saya ambilkan dulu ya. Obatnya mohon tunggu sebentar ya, Bu. Baik, Mbak. Pasien atas nama Ibu Indro. Iya, Mbak. Saya di sini. Apa benar ini dengan Ibu Indro, alamat Yogyakarta? Iya, Mbak. Benar saya. Tadi periksa dengan dokter Alan ya, Bu? Iya, Mbak. Betul. Iya, Bu, ini obatnya metformin 500 mg sebanyak 30 tablet. Ini obatnya untuk menurunkan kadar gula darah yang meningkat ya, Ibu. Nanti Ibu minumnya 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Dan di resep juga dituliskan Novorapid pen atau insulin pen. Berikut saya jelaskan cara pemakaian insulin pennya ya, Ibu. Baik, Mbak. Baik, Ibu, saya jelaskan untuk pemakaian Novorapid pennya. Pemakaiannya 3 kali sehari dengan dosis 8 unit setelah makan ya, Ibu, dengan cara begini, Bu. Yang pertama, siapkan insulin pennya, lepaskan tutup insulin pennya. Lalu yang kedua, tarik kertas pembungkus pada jarum pennya. Yang ketiga, penggunaan pertama, insulin pen, pastikan pen siap digunakan. Langkah yang pertama, hilangkan udara dalam pen melalui jarum. Untuk mengatur ketepatan pen dan jarum dalam mengatur dosis insulin, putar tombol pemilih dosis pada unit 1 atau 2 unit. Lalu tahan pena dengan jarum mengarah ke atas, tekan tombol dosis. Sambil mengamati keluarnya insulin, ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Tombol pemutar harus kembali ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pen. Lalu aktifkan tombol dosis insulin, putar sesuai dosis yaitu 8 ya, Bu. Lalu pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntikkan. Pastikan posisi nyaman saat menyuntikkan insulin pen. Hindari menyuntik di sekitar pusar. Penyuntikan insulin dapat dilakukan pada bagian perut, lengan atas, paha. Tidak dianjurkan untuk menyuntikkan di lokasi yang sama terus-menerus. Rotasikan posisi ya, Bu. Yang keenam, suntikan insulin. Suntikan insulin yang pertama dengan cara genggam pen dengan 4 jari, letakkan ibu jari pada tombol dosis. Lalu yang kedua, cubit bagian kulit yang akan disuntik. Lalu yang ketiga, segera suntikan jarum pada sudut 90 derajat, lepaskan cubitan. Gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti atau berbunyi seperti ini ya, Bu. Biarkan jarum di tempat selama 5-10 detik untuk membantu mencegah insulin keluar dari tempat injeksi. Lalu yang ketujuh, persiapkan pen insulin untuk penggunaan berikutnya. Dengan cara lepaskan tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman. Buang ke tempat sampah dan jangan dibuang di tempat pendaur ulangan sampah. Apakah penjelasan tadi sudah jelas, Bu? Obat tadi apakah ada efek sampingnya, Mbak? Ada, Ibu, efek sampingnya. Yang pertama, efek samping dari obat metforminnya tadi biasanya merasakan sensasi terbakar dan panas pada ulu hati, sakit perut, mual, muntah, perut kembung, dan begah. Lalu yang efek samping yang obat kedua atau Novorapid pennya tadi, yang umum terjadi, kadar kalium di dalam darah menurun yang ditandai dengan berkeringat, pucat,
merasa lapar, jantung berdebar, dan pusing. Pembengkakan dan kemerahan di bagian tubuh yang disuntikkan. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Ada Mbak, untuk penyimpanannya bagaimana ya Mbak? Baik Ibu, saya jelaskan terkait penyimpanan dari masing-masing obat tadi. Baik Mbak. Untuk penyimpanan obat metformin 500 mg disimpan pada temperatur ruangan dan jauhkanlah dari lingkungan yang lembab, panas, atau sinar matahari. Lalu untuk penyimpanan Novorapid pen-nya, simpan agar terhindar dari sinar matahari. Lindungi dari pemanasan yang berlebihan dari sinar matahari. Insulin yang sedang digunakan tidak boleh disimpan dalam lemari pendingin. Simpan penfil yang tidak digunakan dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius dalam kemasannya. Jangan letakkan dalam atau di dekat freezer dan jangan dibekukan. Apakah Ibu sudah paham terkait penyimpanannya? Sudah paham Mbak. Baik Ibu, jika sudah paham, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah, tidak ada Mbak. Baik Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang Ibu tanyakan, apakah Ibu bisa mengulangi cara pemakaian dari masing-masing obat yang sudah saya jelaskan tadi, Bu? Bisa Mbak. Yang pertama, cara pemakaian obat metformin 500 mg, yaitu diminum 3 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Lalu yang kedua, Novorapid pen, yaitu pemakaiannya 3 kali sehari dengan dosis 8 unit setelah makan. Dan cara pemakaiannya, pertama, persiapan insulin pen. Lepaskan penutup insulin pennya. Kedua, tarik kertas pembungkus pada jarum pen. Yang ketiga, penggunaan pertama insulin pen. Pastikan pen siap digunakan. Pertama, hilangkan udara di dalam pen melalui jarum. Untuk mengatur ketepatan pen dan jarum dalam mengatur dosis insulin, putar tombol pemilih dosis pada 1 atau 2 unit. Tahan pen dengan jarum mengarah ke atas. Tekan tombol dosis. Sambil mengamati keluarnya insulin, ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Tombol pemutar harus kembali ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pen. Keempat, aktifkan tombol dosis insulin, diputar sesuai dosis, yaitu 8. Pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntikan. Pastikan posisi nyaman saat menyuntikkan insulin pen. Hindari menyuntik di sekitar pusar kan Mbak. Penyuntikan insulin dapat dilakukan pada bagian perut, lengan atas, dan paha. Tidak dianjurkan untuk menyuntikkan di lokasi yang sama terus-menerus. Suntikan insulin, genggam pen dengan 4 jari, letakkan ibu jari pada tombol dosis. Cubit bagian kulit yang akan disuntik. Segera suntikan jarum pada sudut 90 derajat. Lepaskan cubitan. Gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti atau berbunyi klik. Biarkan jarum di tempat selama 5-10 detik untuk membantu mencegah insulin keluar dari tempat injeksi. Persiapkan pen insulin untuk penggunaan berikutnya. Lepaskan tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman. Buang ke tempat sampah dan jangan dibuang di tempat pendaur ulangan sampah. Begitu kan Mbak? Untuk total keseluruhan obatnya berapa ya Mbak? Bu, untuk totalnya 137.500 ya Bu. Ini Mbak uangnya. Baik Ibu, uangnya saya terima dengan jumlah 140.000 ya Bu. Iya Mbak. Baik Ibu, ini nota dan kembaliannya 2.500 dan ini obatnya. Semoga lekas sembuh ya Ibu. Iya Mbak, terima kasih.